Ibu, di luar dingin sekali. Buka pintunya. Suara di telepon itu membekukan jantungku. Putriku wafat 4 tahun silam. Ku beranikan diri mengintip jendela. Dia di sana. Sosok kecil itu menatapku. Memohon masuk. Benarkah itu anakku? Ataukah rasa bersalahku yang kini berwujud hantu? Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Kalian sedang aktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya bersama-sama sekarang juga. Hujan turun dengan sangat deras malam itu, seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya ke atas bumi. Suara guruh menggelegar sesekali, menggetarkan kaca-kaca jendela di rumah tua yang besar itu. Di dalam rumah, keheningan terasa begitu pekat, berlawanan dengan keriuhan badai di luar sana. Elena duduk di sofa ruang tengah, ditemani secangkir teh yang sudah tidak lagi mengepulkan asap. Cairan di dalam cangkir itu sudah dingin, sama dinginnya dengan udara yang menyelinap masuk melalui celah-celah ventilasi. Hari ini adalah tanggal 12 November. Bagi kebanyakan orang, ini hanyalah hari biasa di musim penghujan. Namun bagi Elena, tanggal ini adalah luka yang tidak pernah mengering. Tepat 4 tahun yang lalu, di tanggal yang sama, hidupnya berubah selamanya. Itu adalah hari di mana Lila, putri sematawayangnya, pergi meninggalkannya untuk selamanya. Kecelakaan itu terjadi begitu cepat. Sebuah tragedi di danau yang merenggut napas kecil putrinya dan meninggalkan Elena dalam kubangan rasa bersalah yang tak berujung. Elena menatap jam dinding tua yang berdetak monoton. Jarum jam menunjukkan pukul 11 malam lewat 50 menit. Hampir tengah malam. Dia seharusnya sudah tidur, atau setidaknya mencoba memejamkan mata. Tapi bayangan Lila terus menari-nari di pelupuk matanya. Senyum Lila yang manis, suara tawanya yang renyah, dan cara dia memanggil, "Ibu," dengan nada manja. Semua kenangan itu datang silih berganti, menusuk hati Elena berulang kali. Rumah ini terasa terlalu besar untuk satu orang. Sejak suaminya memilih pergi setahun setelah kematian Lila, karena tidak kuat menghadapi depresi Elena yang berkepanjangan, Elena benar-benar sendirian. Dia membiarkan debu menumpuk di beberapa sudut ruangan yang jarang dipakai. Dia membiarkan cat dinding mengelupas. Baginya, merawat rumah ini tidak ada gunanya jika tidak ada Lila yang berlarian di lorong-lorongnya. Tiba-tiba, suara dering yang nyaring memecahkan kesunyian. Elena tersentak kaget. Cangkir teh di meja bergetar sedikit. Jantungnya berpacu cepat. Suara itu berasal dari sudut ruangan, dari sebuah telepon rumah model lama yang sudah bertahun-tahun tidak pernah digunakan. Telepon itu bahkan sudah tertutup kain putih berdebu karena Elena selalu menggunakan ponsel untuk berkomunikasi. Siapa yang menelepon ke nomor rumah di tengah malam begini? Dan yang lebih aneh lagi, apakah sambungan telepon itu masih aktif? Elena ingat dia sudah lama tidak membayar tagihan telepon rumah karena merasa tidak butuh. Dering itu berbunyi lagi. Kring, kring, kring. Suaranya melengking, tajam, dan menuntut perhatian. Elena berdiri perlahan. Kakinya terasa berat. Dia menatap benda itu dengan tatapan curiga bercampur takut. Logikanya berkata mungkin ini kesalahan teknis, atau mungkin ada orang iseng. Tapi perasaannya tidak enak. Bulu kuduk di lehernya meremang tanpa alasan yang jelas. Dia berjalan mendekat. Langkahnya ragu-ragu. Tangannya gemetar saat rulur untuk menyingkap kain putih yang menutupi telepon itu. Debu beterbangan saat kain itu ditarik. Telepon berwarna krem yang sudah menguning itu terlihat kusam. Deringnya semakin keras di telinga Elena, seolah berteriak menyuruhnya untuk segera mengangkat. Dengan tangan yang masih gemetar, Elena mengangkat gagang telepon itu. Dia tidak langsung bicara. Dia menempelkan gagang itu ke telinganya, menunggu suara dari seberang sana. Hanya ada suara desis statis yang kasar, seperti suara radio yang tidak mendapatkan sinyal. "Halo?" Suara Elena terdengar serak, hampir seperti bisikan. Tenggorokannya terasa kering. Hening sejenak. Suara desis statis itu perlahan mereda, digantikan oleh suara napas yang berat. Napas itu terdengar basah, seperti seseorang yang sedang kedinginan atau baru saja keluar dari air.
Jantung Elena seolah berhenti berdetak saat mendengar suara berikutnya. Suara yang sangat dia kenal. Suara yang selalu dia rindukan dalam setiap doanya selama 4 tahun terakhir. Ibu. Kata itu terucap dengan lirih, namun sangat jelas. Itu suara Lila. Tidak mungkin salah. Itu adalah nada suara putrinya. Cempreng namun lembut. Suara anak berusia 7 tahun yang polos. Elena membeku. Dia mencengkeram gagang telepon itu begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Air mata langsung menggenang di pelupuk matanya. Lila? Bisiknya. Setengah tidak percaya, setengah berharap. Ibu, di luar dingin sekali. Buka pintunya. Suara itu melanjutkan. Nada bicaranya datar namun menyiratkan permohonan yang mendesak. Ada getaran menggigil di setiap suku katanya. Tubuh Elena lemas seketika. Dia jatuh terduduk di lantai, masih memegang gagang telepon. Ini siapa? Jangan main-main, teriak Elena, mencoba membangunkan logikanya yang mulai runtuh. Anakku sudah meninggal. Siapa ini? Namun tidak ada jawaban lain. Hanya suara kalimat itu yang diulang sekali lagi. Kali ini terdengar lebih dekat. Seolah suara itu tidak berasal dari sambungan kabel yang jauh, melainkan tepat di telinganya. Ibu, di luar dingin sekali, tolong buka pintunya. Lalu sambungan terputus. Bunyi tut-tut-tut yang panjang menggantikan suara misterius itu. Elena melempar gagang telepon itu ke lantai. Dia mundur menjauh. Punggungnya menabrak dinding. Napasnya memburu cepat. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Apakah dia berhalusinasi? Apakah kesedihannya akhirnya membuat dia gila? Dia baru saja mendengar suara Lila. Suara itu begitu nyata. Begitu hidup. Tidak mungkin. Gumam Elena berulang kali sambil memegangi kepalanya. Lila sudah tiada. Aku melihatnya dikubur. Aku melihat peti matinya. Namun, kalimat terakhir di telepon itu terngiang-ngiang di kepalanya. Buka pintunya. Perlahan, Elena menoleh ke arah jendela besar di ruang depan. Jendela itu menghadap langsung ke halaman rumah dan jalan raya. Tirai jendela itu tertutup rapat, menyembunyikan pemandangan luar yang gelap gulita. Rasa takut yang luar biasa menyergapnya, tetapi rasa penasaran dan naluri seorang ibu jauh lebih kuat. Jika ada kemungkinan 1:1.000.000 bahwa itu benar-benar Lila, Elena tidak akan memaafkan dirinya jika dia tidak memeriksa. Elena bangkit berdiri. Kakinya goyah, tapi dia memaksakan diri untuk berjalan menuju jendela. Setiap langkah terasa seperti perjalanan panjang. Lantai kayu berderit di bawah kakinya, menambah suasana mencekam malam itu. Dia sampai di depan jendela. Tangannya menyentuh kain tirai yang tebal dan berdebu. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Hanya imajinasi, batinnya. Pasti tidak ada siapa-siapa di sana. Paling hanya angin atau kucing liar. Dengan gerakan cepat, Elena menyibakkan tirai itu. Kilatan petir menyambar di langit, menerangi halaman depan rumahnya selama sepersekian detik. Cahaya putih menyilaukan itu cukup bagi Elena untuk melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Di sana, tepat di tengah halaman, di bawah guyuran hujan yang lebat, seorang anak kecil berdiri mematung. Tubuhnya kecil, mengenakan piyama berwarna biru muda dengan motif awan, piyama kesukaan Lila. Piyama yang sama yang dipakainya saat kecelakaan itu terjadi. Tubuh anak itu basah kuyup. Rambut panjangnya yang hitam lepek menempel di wajah dan bahunya. Air hujan menetes deras dari ujung-ujung pakaiannya, menciptakan genangan di sekitar kakinya yang telanjang. Elena menempelkan wajahnya ke kaca yang dingin. Matanya membelalak lebar, berusaha menembus kegelapan setelah kilatan petir meredup. Bantuan cahaya remang-remang dari lampu jalan di seberang rumah membuat sosok itu terlihat samar namun nyata. Anak itu perlahan mengangkat kepalanya. Wajah itu pucat pasi, nyaris membiru. Bibirnya ungu karena kedinginan. Namun, mata itu menatap lurus ke arah jendela tempat Elena berdiri. Mata yang bulat, hitam, dan penuh dengan kesedihan yang mendalam. Mata milik Lila. Anak itu tidak bergerak mendekat. Dia hanya berdiri di sana, di tengah badai,
menatap ibunya yang berada di balik kaca yang hangat dan kering. Bibir anak itu bergerak pelan, seolah mengucapkan sesuatu yang tidak bisa didengar oleh Elena karena terhalang kaca tebal dan suara hujan. Tapi Elena bisa membaca gerak bibir itu dengan jelas. "Ibu, dingin." Jeritan tertahan di tenggorokan Elena. Dia mundur selangkah, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya tumpah ruah. Logikanya hancur berantakan. Dia tidak peduli lagi dengan fakta medis, fakta hukum, atau fakta agama yang mengatakan bahwa orang mati tidak bisa kembali. Yang dia lihat di depan matanya adalah anaknya. Anaknya yang sedang kedinginan dan kehujanan sendirian di luar sana. Rasa takutnya lenyap, digantikan oleh dorongan naluriah yang meledak-ledak. Rasa kasih sayang seorang ibu yang melihat anaknya menderita mengalahkan segala rasa takut terhadap hantu atau setan. "Lila!" teriak Elena. Suaranya pecah. Dia memukul kaca jendela itu, seolah ingin menembusnya. Sosok di luar sana tidak merespons panggilannya, hanya terus menatap dengan tatapan memohon yang menyayat hati. Elena berbalik badan dan berlari. Dia berlari menuju pintu depan secepat yang dia bisa. Dia tidak peduli jika ini adalah jebakan. Dia tidak peduli jika ini adalah mimpi buruk. Jika itu Lila, dia harus memeluknya. Dia harus menghangatkannya. Dia harus membawanya masuk. "Tunggu, Nak. Ibu datang!" teriaknya sambil berlari melintasi ruang tamu, menabrak meja kecil hingga vas bunga di atasnya jatuh dan pecah berkeping-keping. Dia tidak menghiraukan pecahan kaca yang mungkin melukai kakinya. Pikirannya hanya satu. Pintu. Buka pintunya. Selamatkan Lila. Lantai kayu di lorong menuju pintu depan terasa licin karena keringat dingin yang mengucur dari telapak kaki Elena. Atau mungkin karena kelembapan udara yang tiba-tiba meningkat drastis. Elena berlari dengan napas tersengal-sengal. Jarak dari ruang tengah ke pintu utama sebenarnya hanya beberapa meter. Namun malam itu rasanya seperti lorong panjang tanpa ujung. Bayangan putrinya yang berdiri kedinginan di bawah hujan deras terus menghantui pikirannya, memacu adrenalinnya hingga ke titik maksimal. Sesampainya di depan pintu kayu jati yang besar dan kokoh itu, tangan Elena gemetar hebat saat mencoba meraih gagang pintu. Kunci pintu itu macet. Rumah tua ini memang memiliki banyak masalah. Dan salah satunya adalah kunci pintu utama yang seringkali sulit diputar jika cuaca sedang lembab. "Ayo, buka!" teriak Elena frustrasi. Dia memutar kunci itu dengan kasar, tidak peduli jika kuncinya patah. Suara logam beradu terdengar nyaring. "Kumohon, buka!" Jari-jarinya terasa sakit karena mencengkeram besi dingin itu terlalu kuat. Dia mengguncang daun pintu dengan bahunya. Klek! Akhirnya, kunci itu berputar. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Elena menarik gagang pintu dan menghentaknya hingga terbuka lebar. Angin kencang bercampur air hujan langsung menerpa wajahnya. Dingin. Sangat dingin. Angin malam itu menusuk hingga ke tulang, membuat gaun tidur tipis yang dikenakan Elena basah dalam sekejap. Hujan masuk membasahi lantai teras dan ruang tamu. Suara badai terdengar jauh lebih bising sekarang, seolah alam sedang marah besar. "Lila!" panggil Elena. Suaranya berusaha mengalahkan deru angin. Dia melangkah keluar ke teras. Matanya menyapu halaman depan dengan liar. Dia melihat ke tempat di mana sosok itu berdiri tadi. Di bawah lampu jalan. Di tengah halaman rumput yang kini becek. Dia mencari piyama biru muda itu. Dia mencari wajah pucat putrinya. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Halaman itu kosong. Hanya ada pohon mangga tua yang dahan-dahannya melambai-lambai tertiup angin kencang, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di tanah. Lampu jalan berkedip-kedip, kadang terang, kadang redup, menciptakan suasana yang semakin suram. Elena berlari menuruni tangga teras. Kakinya langsung terbenam dalam lumpur dan rumput basah. Dia berputar ke kiri dan ke kanan. "Lila, kamu di mana, Nak? Ini ibu." Ibu sudah buka pintunya. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang menghantam bumi. Elena berlari sampai ke pagar depan, melihat ke jalan raya yang sepi. Tidak ada mobil, tidak ada orang lewat. Jalanan itu sunyi senyap seperti kota mati.
Dia kembali menoleh ke halaman rumahnya. Neil. Sosok itu menghilang begitu saja secepat kilat menyambar. Rasa kecewa dan bingung menghantam Elena lebih keras daripada angin badai. Apakah dia benar-benar gila? Apakah penglihatannya tadi hanya ilusi optik? Tapi suara di telepon itu begitu nyata. Dan tatapan mata Lila. Elena yakin sekali dia melihatnya. Tubuhnya mulai menggigil hebat. Bukan hanya karena dinginnya hujan yang kini membasahi seluruh tubuhnya, tapi juga karena rasa hampa yang tiba-tiba menyerang. Dia merasa dipermainkan oleh takdir. Dengan langkah gontai, Elena berjalan kembali menuju teras rumah. Dia memeluk tubuhnya sendiri. Air mata bercampur air hujan mengalir di pipinya. Maafkan ibu. Lila. Ibu terlambat. Isaknya pelan. Saat kakinya menapaki lantai teras, dia bersiap untuk menutup pintu. Namun, gerakannya terhenti. Matanya menangkap sesuatu di dekat ambang pintu, tepat di atas keset kaki yang bertuliskan, Welcome. Ada sebuah benda tergeletak di sana. Jantung Elena kembali berdegup kencang. Dia membungkuk untuk melihat lebih jelas. Benda itu kecil, berwarna putih kusam, dan basah kuyup. Itu adalah sebuah boneka. Elena memungutnya dengan tangan gemetar. Itu adalah boneka kelinci. Salah satu telinganya sedikit robek, dan ada bekas jahitan benang merah di bagian perutnya. Elena mengenali boneka ini. Sangat mengenalinya. Ini adalah si putih, boneka kesayangan Lila. Boneka yang selalu dipeluk Lila saat tidur. Tapi ada satu hal yang membuat logika Elena menolak kenyataan ini. Boneka ini ikut dikuburkan bersama Lila 4 tahun lalu. Elena ingat betul hari pemakaman itu. Dia sendiri yang meletakkan si putih di dalam peti mati, tepat di samping jasad kaku putrinya. Sebelum peti itu ditutup dan diturunkan ke liang lahat. Dia ingin Lila punya teman di sana. Dia ingin Lila tidak kesepian. Lalu bagaimana mungkin boneka ini ada di sini? Di depan pintu rumahnya? Elena meremas boneka itu. Air menetes dari bulu-bulu sintetisnya yang kasar. Boneka itu berat karena menyerap banyak air. Elena mendekatkan boneka itu ke wajahnya. Ingin memastikan. Baunya. Boneka itu tidak berbau debu gudang atau bau apek lemari tua. Boneka itu berbau tanah basah. Bau lumpur yang menyengat. Dan ada satu bau lagi yang sangat spesifik, bau bunga Kamboja. Bau yang identik dengan pemakaman. Rasa mual tiba-tiba menyerang perut Elena. Dia ingin melempar boneka itu. Tapi tangannya seolah kaku dan menolak melepaskannya. Ini milik Lila. Jika boneka ini ada di sini, berarti Lila benar-benar ada di sini tadi. Berarti sosok yang dia lihat bukan halusinasi. Tapi itu artinya, Lila keluar dari kuburnya? Elena mundur masuk ke dalam rumah, membawa boneka itu bersamanya. Dia menutup pintu utama dengan cepat dan menguncinya rapat-rapat. Lalu memasang rantai pengaman. Napasnya memburu. Dia bersandar di pintu, menatap boneka basah di tangannya. Air yang menetes dari boneka itu jatuh ke lantai kayu, menciptakan genangan kecil berwarna keruh. Coklat, seperti air bercampur tanah liat. Ini tidak mungkin, bisik Elena. Dia berjalan menuju ruang tengah, menyalakan semua lampu yang dia lewati. Dia butuh terang. Dia butuh memastikan bahwa dia masih berada di dunia nyata. Dia meletakkan boneka itu di atas meja kaca di ruang tamu. Di bawah cahaya lampu yang terang, boneka itu terlihat menyedihkan. Bulu putihnya kini berwarna kecoklatan karena noda tanah. Mata kancing boneka itu yang terbuat dari plastik hitam seolah menatap Elena dengan tatapan kosong. Elena duduk di sofa, jauh dari boneka itu, tapi matanya tidak bisa lepas darinya. Pikiran rasionalnya berusaha mencari penjelasan. Mungkinkah ada orang yang membongkar makam Lila? Mungkinkah ada orang jahat yang mencuri boneka itu dan menaruhnya di sini untuk menakut-nakutinya? Itu adalah penjelasan yang mengerikan. Tapi jauh lebih masuk akal daripada berpikir bahwa boneka itu berjalan sendiri atau dibawa oleh hantu. Namun, siapa yang tega melakukan itu? Dan kenapa malam ini? Tepat di hari peringatan kematian Lila? Tiba-tiba, Elena merasakan perubahan suhu di dalam ruangan.
Udara di ruang tamu yang tadinya hanya sejuk sisa hujan, kini berubah menjadi dingin yang tidak wajar. Dingin yang menusuk. Sama seperti saat pintu depan tadi dibuka lebar-lebar. Padahal pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Elena menggosok lengan atasnya. Dia melihat uap putih keluar dari mulutnya saat dia bernapas. Suhu ruangan turun drastis dalam hitungan detik. Lalu, dia mencium bau itu lagi. Bau tanah basah dan bunga Kamboja. Kali ini bukan dari boneka di meja. Baunya menyebar di udara, memenuhi seluruh ruangan. Tap, tap, tap. Telinga Elena menangkap suara lain. Suara yang sangat pelan, tapi jelas di tengah keheningan malam. Itu suara langkah kaki. Langkah kaki kecil, seperti kaki anak kecil yang telanjang, berjalan di atas lantai kayu yang basah. Suara itu bukan berasal dari ruang tamu. Bukan dari dapur. Suara itu berasal dari lantai atas. Elena mendongak menatap langit-langit. Di atas ruang tamu adalah kamar tidur lama Lila. Kamar yang sudah dikunci Elena selama 4 tahun dan tidak pernah dimasuki lagi. Tap, tap, tap. Langkah kaki itu terdengar berjalan mondar-mandir di atas sana. Suaranya ritmis, pelan, dan basah. Elena menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Matanya terpaku ke langit-langit. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Dia tidak sendirian di rumah ini. Dia tadi membuka pintu untuk Lila. Dia mempersilakan sesuatu masuk. Dan sekarang, sesuatu itu sudah ada di dalam. Elena meraih ponselnya yang tergeletak di meja dekat boneka kelinci itu. Tangannya gemetar hebat saat mencari kontak seseorang yang bisa membantunya berpikir logis. Detektif Aris, teman lama, sekaligus polisi yang dulu menangani kasus kecelakaan Lila. Dia satu-satunya orang yang mungkin mau mendengarkan Elena, meskipun mungkin Aris juga akan menganggapnya gila. Saat Elena menekan tombol panggil, dia mendengar suara lain dari lantai atas. Kali ini bukan langkah kaki. Itu suara benda jatuh. Gedebuk. Seperti ada mainan yang dijatuhkan ke lantai. Lalu diikuti suara tawa kecil. Tawa anak perempuan yang lirih dan menggema. Hihi. Ponsel di telinga Elena tersambung. Terdengar nada sambung yang panjang. Angkat. Aris. Tolong angkat. Bisik Elena panik. Matanya terus waspada menatap tangga menuju lantai 2. Di anak tangga paling atas, yang masih gelap karena lampu di lantai 2 belum dinyalakan, Elena melihat bayangan bergerak. Sesuatu yang kecil sedang mengintip dari balik pegangan tangga. Halo? Elena? Suara berat Aris terdengar di seberang telepon. Suara khas orang yang baru bangun tidur. Ada apa menelepon jam segini? Elena tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Matanya terkunci pada kegelapan di ujung tangga. Di sana, di antara bayangan tiang-tiang kayu, dia melihat sepasang mata memantulkan cahaya redup dari lantai bawah. Lalu, sebuah bola kecil berwarna merah menggelinding pelan menuruni anak tangga. Duk, duk, duk. Bola itu berhenti tepat di kaki tangga, beberapa meter dari tempat Elena duduk. Itu bola mainan Lila. Elena? Halo? Kamu baik-baik saja? Suara Aris terdengar cemas di telepon. Elena menelan ludah dengan susah payah. Dia mendekatkan ponsel ke bibirnya. Matanya tidak berkedip menatap ujung tangga yang gelap itu. Aris, bisik Elena. Suaranya bergetar hebat. Dia pulang. Putriku pulang. Dan dia tidak sendirian. Elena, dengarkan aku. Tarik napas. Suara detektif Aris di ujung telepon terdengar tegas namun syarat dengan kekhawatiran. Suara itu adalah satu-satunya jangkar yang menahan Elena agar tidak hanyut sepenuhnya ke dalam lautan kepanikan. Elena mencengkeram ponselnya dengan kedua tangan. Buku-buku jarinya memutih. Dia masih berdiri mematung di ruang tamu. Matanya terpaku pada bola karet kecil berwarna merah yang baru saja menggelinding turun dari tangga dan berhenti tepat di ujung kakinya. Bola itu basah, meninggalkan jejak air keruh di lantai kayu yang kering. Aris, dia di atas. Bisik Elena. Suaranya bergetar hebat. Aku melihat bola mainannya menggelinding turun. Aku mendengar langkah kakinya. Itu Lila.
Dia benar-benar pulang. Helaan napas panjang terdengar dari seberang sana. Aris sedang berusaha keras untuk tetap logis, mencoba mencari penjelasan rasional untuk menenangkan wanita yang dia tahu sedang rapuh jiwanya itu. Elena, ini malam peringatan kematiannya. Wajar jika pikiranmu kacau. Kamu mungkin kelelahan, stres, dan cuaca buruk di luar sana membuat rumah tua itu mengeluarkan suara-suara aneh. Kayu memuai, tikus di plafon, atau angin yang masuk dari celah jendela. Bukan, bantah Elena setengah berteriak. Air mata kembali mengalir di pipinya. Aku tahu bedanya suara tikus dan suara kaki anak kecil. Dan bonekanya. Aris. Boneka, si putih, ada di sini, di meja ruang tamuku. Boneka itu basah kuyup dan bau tanah. Aku sendiri yang menaruhnya di peti mati 4 tahun lalu. Bagaimana kau menjelaskannya? Hening sejenak. Aris tidak langsung menjawab. Sebagai polisi, dia terbiasa dengan fakta, bukan spekulasi supernatural. Namun, dia juga tahu betapa dalamnya duka seorang ibu. Oke, dengarkan aku. Kunci pintu kamarmu. Masuk ke sana dan jangan keluar sampai pagi. Besok pagi-pagi sekali aku akan mampir sebelum ke kantor. Kita akan periksa rumah itu bersama-sama. Mungkin ada orang iseng yang masuk, atau mungkin ingatanmu tentang boneka itu salah. Ingatanku tidak salah, sergah Elena, merasa tersinggung karena kewarasannya diragukan. Namun, rasa takut kembali menyergapnya saat dia mendengar suara kriak pelan dari lantai atas. Suara pintu lemari yang dibuka. Elena, berjanjilah padaku, desak Aris. Masuk ke kamar. Kunci pintu. Nyalakan semua lampu. Aku akan tetap ditelepon kalau kau mau. Elena menatap tangga yang gelap itu. Logika Aris menawarkan keamanan semu, tetapi naluri Elena mengatakan hal lain. Jika ada seseorang, atau sesuatu, di rumah ini, bersembunyi di dalam kamar hanya akan membuatnya terpojok. Dia adalah ibu rumah tangga, tetapi dia juga seorang ibu yang kehilangan anaknya. Rasa penasaran yang mengerikan bercampur dengan harapan yang menyakitkan mendorongnya untuk melakukan hal yang sebaliknya. Aku harus mengeceknya, Aris, kata Elena pelan. Elena, jangan. Itu berbahaya jika ada penyusup. Kalau itu penyusup, aku akan memukulnya. Tapi kalau itu Lila. Elena tidak melanjutkan kalimatnya. Dia mematikan sambungan telepon itu sepihak, mengabaikan teriakan protes Aris yang terpotong. Dia meletakkan ponselnya di saku gaun tidurnya. Elena berjalan ke dapur, mengambil sebuah senter besar dari laci dan, sebagai tindakan berjaga-jaga, sebuah pisau dapur yang tajam. Tangannya gemetar saat menggenggam gagang pisau itu. Dia merasa konyol sekaligus ngeri. Dia mempersenjatai diri di rumahnya sendiri, melawan sesuatu yang mungkin adalah hantu putrinya. Dengan langkah perlahan, Elena mulai menaiki tangga. Setiap anak tangga kayu tua itu berderit di bawah bobot tubuhnya, seolah memprotes kehadirannya. Suasana rumah terasa semakin mencekam. Udara di sekitar tangga terasa jauh lebih dingin daripada di ruang tamu. Semakin tinggi dia naik, semakin menusuk rasa dingin itu. Bukan dingin karena AC, melainkan dingin yang lembab. Seperti udara di dalam gua atau ruang bawah tanah yang tidak pernah tersentuh matahari. Saat sampai di lantai 2, lorong gelap membentang di hadapannya. Ada 3 pintu di sana. Kamar tidurnya sendiri, kamar mandi, dan di ujung lorong adalah kamar Lila. Pintu kamar Lila tertutup rapat. Elena ingat betul dia selalu menguncinya. Kuncinya dia simpan di laci nakas kamarnya sendiri. Tidak ada yang pernah masuk ke sana selama 4 tahun. Elena menyorotkan senternya ke lantai. Jantungnya berdesir ngeri. Di lantai kayu lorong yang berdebu tipis, terdapat jejak kaki. Jejak kaki kecil, telanjang, dan basah. Jejak itu berasal dari arah tangga, berjalan menyusuri lorong, dan berhenti tepat di depan pintu kamar Lila. Air dari jejak itu tampak hitam di bawah sorot lampu senter, seolah bercampur dengan lumpur. Elena menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering dan sakit. Dia mengikuti jejak itu. Kakinya terasa berat seperti terikat batu.
Dia sampai di depan pintu kamar Lila. Gagang pintunya basah. Ada tetesan air yang menggantung di sana. Dengan tangan gemetar yang memegang senter, tangan kirinya terulur untuk memutar gagang pintu. Klik. Pintu itu tidak terkunci. Elena tersentak. Dia yakin 100% pintu ini terkunci. Dia tidak pernah membukanya. Siapa yang membuka kuncinya? Dia mendorong pintu itu perlahan. Engsel pintu yang kering mengeluarkan suara ngiik yang panjang dan menyayat hati di keheningan malam. Bau itu langsung menyergap keluar. Bau air kolam yang kotor, bau lumut, bau tanah basah, dan aroma bunga Kamboja yang menyengat. Bau kematian yang berusaha ditutupi wewangian kuburan. Elena mengarahkan senternya ke dalam kamar. Kamar itu seharusnya penuh debu karena tidak pernah tersentuh. Namun, pemandangan di depannya membuat lutut Elena lemas. Kamar itu berantakan. Mainan-mainan Lila yang tadinya tersusun rapi di rak, kini berserakan di lantai. Buku-buku cerita terbuka dan basah. Dan tempat tidur. Sprei bergambar Putri Duyung yang selalu dijaga Elena tetap rapi, kini kusut masai. Di tengah kasur itu, terdapat lekukan. Seolah baru saja ada seseorang yang duduk atau berbaring di sana. Lekukan itu basah. Noda air yang besar dan gelap merembes membasahi sprei berwarna merah muda itu. Lila? Panggil Elena. Suaranya nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang menderu di luar jendela kamar yang tertutup rapat. Elena melangkah masuk. Kakinya menginjak sebuah boneka beruang yang tergeletak di lantai. Dia menunduk. Boneka itu lehernya robek. Kapasnya keluar. Tiba-tiba, lampu kamar mandi di seberang lorong menyala sendiri. Cahaya kuning remang-remang tumpah ke lorong yang gelap. Elena terlonjak kaget. Dia berbalik cepat, menodongkan pisau dapurnya ke arah pintu kamar mandi yang terbuka setengah. Suara air keran terdengar mengucur deras. Seseorang menyalakan air. Rasa takut Elena kini bercampur dengan adrenalin. Dia meninggalkan kamar Lila dan berjalan menuju kamar mandi. "Siapa di sana?" teriaknya. Mencoba terdengar berani, meski suaranya pecah. Dia menendang pintu kamar mandi hingga terbuka lebar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi keran wastafel menyala penuh, memuntahkan air yang meluap hingga membasahi lantai. Uap panas memenuhi ruangan kecil itu, membuat cermin di atas wastafel berembun tebal. Elena buru-buru mematikan keran air. Tangannya basah terkena cipratan. Dia melihat ke sekeliling. Tirai shower tertutup. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ada sesuatu di balik tirai itu? Dengan gerakan cepat, dia menyingkap tirai shower. Kosong. Hanya bak mandi yang kering. Elena menghela napas lega, menyandarkan punggungnya ke wastafel. Dia menatap wajahnya sendiri di cermin yang berembun. Wajahnya pucat, matanya liar ketakutan, rambutnya berantakan. Dia tampak seperti orang gila. Mungkin Aris benar, batinnya. Mungkin aku gila. Mungkin aku menyalakan keran ini sendiri dan lupa. Saat dia menatap pantulan dirinya, dia melihat sesuatu berubah pada embun di cermin. Di bagian sudut cermin, embun itu mulai bergerak, seolah ada jari tak kasat mata yang sedang menulis di atas permukaan kaca. Goresan demi goresan muncul perlahan di depan mata kepala Elena. Huruf D, lalu N, G, I, N. Tulisan itu terbentuk dengan rapi, huruf-huruf kekanak-kanakan yang miring. Dingin, Bu. Elena menjerit. Dia mundur menjauh dari wastafel hingga punggungnya menabrak dinding seberang. Tulisan itu nyata. Uap air itu menetes seperti air mata dari huruf-huruf tersebut. Suhu di kamar mandi turun drastis dalam hitungan detik. Lampu di atas kepala berkedip-kedip. BZZZT, BZZZT. Lalu mati total. Kegelapan menyelimuti Elena. Di dalam kegelapan itu, tepat di samping telinganya, dia merasakan hembusan napas yang sedingin es. Baunya amis dan busuk. Ibu! Bisik suara itu. Sangat dekat, sangat parau. Kenapa ibu hangat sekali? Elena tidak menunggu lagi. Dia berteriak histeris, mengayunkan pisaunya secara membabi buta ke udara kosong, lalu berlari keluar dari kamar mandi.
Dia berlari menyusuri lorong gelap, nyaris terpeleset di tangga, dan terus berlari menuju kamarnya sendiri. Dia membanting pintu kamar, menguncinya, mendorong lemari laci berat untuk mengganjal pintu, dan melompat ke atas tempat tidur. Dia menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhnya, meringkuk seperti janin. Di luar pintu kamarnya, dia mendengar suara langkah kaki kecil itu lagi. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Lalu, gagang pintu kamarnya bergerak-gerak pelan. Klik, klik. Mencoba masuk. Elena membekap mulutnya sendiri agar tidak bersuara. Air mata mengalir deras membasahi bantal. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Dia sadar, dia tidak sendirian di rumah ini. Dia telah mengundang masuk sesuatu yang memakai wajah putrinya, namun membawa kegelapan dari liang kubur. Matahari pagi akhirnya muncul, tetapi cahayanya tidak mampu mengusir kengerian yang menyelimuti hati Elena. Langit di luar berwarna abu-abu, sisa-sisa badai semalam masih menggantung di udara dalam bentuk kabut tebal yang menyelimuti kota. Hujan sudah berhenti, menyisakan genangan air di mana-mana dan bau tanah basah yang kuat. Elena terbangun dalam posisi duduk di sudut tempat tidur. Punggungnya kaku dan sakit. Dia tidak tidur sedetik pun. Matanya bengkak, dan tangannya masih mencengkeram pisau dapur yang kini terasa dingin di kulitnya. Keheningan pagi itu terasa menipu. Rumah itu sunyi. Tidak ada lagi suara langkah kaki kecil. Tidak ada suara bisikan. Tidak ada gangguan listrik. Seolah-olah teror semalam hanyalah mimpi buruk yang panjang. Namun, Elena tahu itu nyata. Buktinya ada di pintu kamarnya yang masih terganjal lemari laci. Elena menyingkirkan laci itu dengan tenaga yang tersisa, lalu membuka pintu kamar perlahan. Lorong di luar kosong. Lantai kayunya kering, seolah jejak kaki basah semalam tidak pernah ada. Dia berjalan menuju kamar Lila. Pintunya tertutup rapat kembali. Terkunci. Elena menggelengkan kepala. Dia tidak mungkin membayangkannya. Boneka di ruang tamu. Dia harus mengecek boneka itu. Dia berlari turun ke ruang tamu. Meja kaca tempat dia meletakkan boneka kelinci itu kosong. Hanya ada noda air kecoklatan yang telah mengering di permukaan kaca, membentuk pola abstrak seperti pulau kecil. Bonekanya hilang. Ini gila, gumam Elena. Dia menyisir rambutnya yang kusut dengan jari. Aris pasti benar. Aku gila. Atau ada yang sedang mempermainkanku. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada satu tempat yang bisa memberikan jawaban pasti. Satu tempat yang akan membuktikan apakah semua ini halusinasi atau kenyataan yang mengerikan. Makam Lila. Tanpa mandi atau mengganti baju, dia hanya mengenakan jaket tebal di atas gaun tidurnya dan mengganti sandal rumah dengan sepatu bot. Elena menyambar kunci mobil. Dia harus pergi ke pemakaman umum sekarang juga. Jalanan menuju pemakaman masih sepi. Kabut tebal membuat jarak pandang terbatas, memaksa Elena mengemudi dengan pelan. Pikirannya berkecamuk. Jika boneka itu benar-benar berasal dari dalam kubur, berarti makam Lila pasti terbongkar. Jika makamnya utuh, berarti boneka itu hanyalah replika yang ditaruh seseorang untuk menerornya. Dan semua kejadian semalam adalah akibat stres berat. Elena sangat berharap opsi kedualah yang benar. Dia lebih memilih dianggap gila daripada harus menerima kenyataan bahwa arwah anaknya gentayangan. Gerbang pemakaman umum terlihat suram di bawah langit mendung. Pohon-pohon Kamboja tua berdiri seperti penjaga bisu dengan dahan-dahan hitam yang menjulur ke segala arah. Elena memarkir mobilnya di area parkir yang becek. Tidak ada orang lain di sana. Hanya ada satu motor tua milik penjaga makam yang terparkir di dekat pos jaga. Elena berjalan cepat menyusuri jalan setapak berlumpur. Makam Lila berada di blok khusus anak-anak, di bagian belakang pemakaman yang berbatasan langsung dengan hutan kecil. Suasana di sini sangat hening. Hanya terdengar suara burung gagak yang berkoak dari kejauhan dan bunyi langkah kaki Elena yang menapak di tanah basah. Semakin dekat ke makam Lila, jantung Elena berdegup semakin kencang. Dia takut melihat apa yang ada di sana. Dia berbelok di tikungan terakhir, dan makam itu pun terlihat. Dari kejauhan, makam itu tampak normal. Sebuah nisan marmer putih kecil bertuliskan nama Lila Anindita, tanggal lahir,
dan tanggal kematian. Gundukan tanahnya ditutupi rumput Jepang yang rapi. Ada vas bunga yang sudah layu di sampingnya. Elena menghela napas panjang. Rasa lega membanjiri dadanya. Makamnya utuh. Tidak ada lubang menganga. Tidak ada peti mati yang hancur. Terima kasih Tuhan, bisiknya. Air mata kelegaan menetes. Aku hanya berhalusinasi. Aku hanya gila. Dia mendekat, berlutut di samping makam putrinya. Dia mengusap nisan dingin itu dengan sayang. Maafkan ibu. Nak, ibu sudah berpikir yang tidak-tidak. Kamu tenang di sini, ya. Namun, saat tangannya menyentuh tanah di atas gundukan makam, kening Elena berkerut. Tanahnya terasa aneh. Rumput Jepang yang seharusnya tumbuh mencengkeram tanah dengan kuat, terasa longgar. Elena menarik sedikit rumput itu, dan segumpal besar tanah ikut terangkat dengan mudah. Seolah-olah rumput itu baru saja diletakkan kembali di sana seperti karpet. Jantung Elena kembali berhenti berdetak. Dia melempar rumput itu dan mulai menggali tanah dengan tangan kosong. Tangannya meraup tanah merah yang basah dan lunak. Terlalu lunak. Tanah makam yang sudah 4 tahun seharusnya padat dan keras, menyatu dengan akar-akar rumput. Tapi tanah ini gembur, seperti bubur, seolah baru saja dicangkul tadi malam. Tidak mungkin. Desis Elena panik. Dia menggali lebih dalam. Kuku-kukunya penuh lumpur. Napasnya memburu. Dia terus menggali sampai tangannya menyentuh sesuatu yang keras namun bukan batu. Itu adalah pecahan kayu. Kayu peti mati yang sudah lapuk. Serpihan itu berada terlalu dekat dengan permukaan. Seharusnya peti mati dikubur sedalam 2 meter. Kenapa ada serpihan kayu di kedalaman 30 cm? Elena menarik serpihan kayu itu. Di sela-sela tanah yang dia gali, dia melihat sesuatu yang berkilau. Sebuah kancing. Kancing piyama biru muda. Dunia di sekitar Elena terasa berputar. Dia mundur merangkak menjauhi makam, menatap gundukan tanah yang kini berantakan karena ulahnya. Makam ini telah dibongkar. Seseorang, atau sesuatu, telah keluar dari sana, lalu menutupnya kembali, tapi tidak sempurna. Sedang apa ibu di sini pagi-pagi buta? Suara serak seorang pria tua membuat Elena terlonjak dan menjerit kaget. Dia berbalik dan melihat Pak Samin, penjaga makam tua yang sudah bekerja di sana puluhan tahun. Pria itu berdiri beberapa meter di belakangnya, memegang sapu lidi. Wajahnya yang keriput menatap Elena dengan tatapan datar yang sulit diartikan. Pak Samin, seru Elena, bangkit berdiri dengan susah payah. Dia menunjuk ke arah makam Lila dengan tangan gemetar yang berlumuran lumpur. Makam anak saya. Lihat, tanahnya lunak. Seseorang membongkarnya. Pak Samin tidak melihat ke arah makam. Dia terus menatap mata Elena. Tanahnya lunak karena hujan semalam, Bu. Jawabnya tenang, terlalu tenang. Tidak, ini beda. Saya menemukan pecahan kayu. Saya menemukan kancing bajunya. Elena histeris. Bapak harus lapor polisi. Seseorang mencuri jasad anak saya. Pak Samin melangkah mendekat perlahan. Dia tidak tampak kaget atau panik. Dia justru terlihat sedih. Tidak ada yang mencuri, Bu. Tidak ada pencuri mayat di zaman sekarang. Lalu kenapa makamnya begini? Pak Samin menghela napas panjang. Bau tembakau menguar dari napasnya. Dia menatap makam Lila sekilas, lalu kembali menatap Elena. Kadang-kadang, Bu, yang di dalam tanah itu tidak betah. Apalagi kalau yang di atas tanah terus memanggil-manggil, terus menangis, terus tidak ikhlas. Elena terdiam, merasa tertohok. Apa maksud Bapak? Bumi itu punya telinga, Bu, kata Pak Samin dengan nada rendah, hampir berbisik. Tanah kuburan itu pintu. Kalau dikunci dari luar, aman. Tapi kalau kuncinya dibuka dari dalam, atau diundang dari luar, pintunya akan terbuka. Saya tidak pernah membuka makam ini, bantah Elena. Bukan makam fisiknya yang ibu buka, potong Pak Samin. Matanya tajam menatap Elena. Tapi pintu hatinya, pintu rumahnya. Ibu mengundang dia masuk, kan? Semalam,
Saat hujan deras, Elena mundur selangkah. Rasa dingin merambat di punggungnya. Bagaimana orang tua ini bisa tahu? Semalam. Pak Samin melanjutkan. Pandangannya menerawang ke arah pepohonan Kamboja. Saya mendengar suara tangisan dari arah blok ini. Suara anak kecil kedinginan. Dia minta pulang. Dan saya lihat, ada cahaya yang menuntunnya pergi. Cahaya dari rasa rindu ibu yang terlalu besar, yang berubah menjadi rantai penarik. Jadi, itu benar Lila? Tanya Elena penuh harap, matanya berkaca-kaca. Anak saya kembali. Pak Samin menggeleng tegas. Wajahnya berubah serius, bahkan sedikit menakutkan. Itu kesalahan terbesar ibu. Yang sudah mati, tempatnya di sini. Kalau mereka kembali, mereka bukan lagi jiwa yang sama. Wadahnya mungkin sama, Bu. Wajahnya sama. Suaranya sama. Tapi isinya kosong. Dan alam semesta tidak suka kekosongan. Sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap, yang biasanya mengisi kekosongan itu. Sesuatu yang lain. Elena mengulang, teringat pada mata sosok di jendela semalam. Mata yang familiar tapi asing. Teringat pada tulisan di cermin kamar mandi. Teringat pada hawa dingin yang jahat. Jangan pernah mengundang yang sudah pergi untuk kembali, karena yang datang bukan lagi mereka. Ucap Pak Samin, mengutip mitos lama yang sering dianggap dongeng belaka. Sekarang dia sudah di luar. Dia sudah di rumah ibu. Dia lapar, Bu. Bukan lapar makanan, tapi lapar kehidupan. Lapar kehangatan. Elena merasakan lututnya goyah. Kebenaran yang mengerikan menghantamnya. Dia tidak menyelamatkan putrinya semalam. Dia justru membuka gerbang neraka di ruang tamunya sendiri. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Elena putus asa. Dia ada di rumah saya. Pak Samin menatap makam yang tanahnya terbongkar itu. Ibu harus memulangkan dia. Tapi dia tidak akan mau pergi sukarela. Dia akan marah. Ibu harus tegas. Ibu harus melepaskan, bukan hanya di mulut, tapi di sini. Pak Samin menunjuk dadanya sendiri. Selama ibu masih merasa bersalah, dia akan semakin kuat. Rasa bersalah ibu adalah makanannya. Langit bergemuruh pelan, seolah merespons peringatan Pak Samin. Gerimis mulai turun lagi, membasahi wajah Elena yang pucat pasi. Dia menatap makam putrinya yang kini terasa bukan seperti tempat peristirahatan, melainkan seperti lubang yang memuntahkan monster. Elena sadar dia harus pulang. Dia harus menghadapi apapun yang ada di rumahnya. Bukan untuk memeluknya, tapi untuk mengusirnya. Namun, membayangkan harus kembali ke rumah itu dan melawan sosok yang berwajah lila membuat nyalinya ciut. Hati-hati, Bu, kata Pak Samin saat Elena berbalik menuju mobilnya. Dia tahu ibu tahu, dan dia tidak akan senang. Elena masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin dengan tangan gemetar, dan memacu kendaraannya meninggalkan pemakaman. Di kaca spion, dia melihat Pak Samin berdiri diam di tengah hujan, menatap kepergiannya. Tapi saat Elena melihat lebih teliti ke arah gundukan makam lila di belakang Pak Samin, dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menabrak pohon. Di atas nisan marmer lila, duduk seekor burung gagak hitam besar. Burung itu mematuk-matuk sesuatu yang berwarna merah muda. Potongan sprei tempat tidur lila yang hilang dari kamar. Elena menginjak gas dalam-dalam. Teror sesungguhnya baru saja dimulai. Perjalanan pulang dari pemakaman terasa seperti sebuah ziarah menuju neraka. Hujan kembali turun. Kali ini tidak deras, namun persisten dan menyebalkan. Titik-titik air mengetuk kaca depan mobil Elena dengan irama yang monoton, seolah menghitung detik-detik menuju kehancuran yang tak terelakkan. Di dalam mobil, Elena merasa tercekik. Kata-kata Pak Samin, penjaga makam tua itu, terus berdengung di telinganya seperti lalat yang mengganggu. Jangan pernah mengundang yang sudah pergi untuk kembali, yang datang bukan lagi mereka. Elena mencengkeram setir dengan tangan yang licin oleh keringat dingin. Dia menatap jalanan aspal yang basah di depannya, namun pikirannya melayang ke rumah tua tempat dia tinggal. Rumah yang dulu penuh dengan tawa lila, kini berubah menjadi sarang bagi sesuatu yang asing. Elena merasa bodoh.
Rasa bersalah dan kerinduan yang selama ini dia rawat dengan penuh kasih sayang ternyata menjadi umpan bagi kegelapan. Dia telah membiarkan pintu hatinya terbuka terlalu lebar. Dan sekarang pintu rumahnya pun ikut terbuka. Saat mobil Elena berbelok memasuki halaman rumah, dia melihat bangunan itu berdiri tegak di bawah langit kelabu. Jendela-jendela rumah tampak gelap, seperti mata kosong tengkorak yang menatapnya. Tidak ada cahaya lampu yang menyala. Padahal dia ingat betul semalam dia menyalakan semua lampu di lantai bawah sebelum lari ketakutan. Elena mematikan mesin mobil. Keheningan langsung menyergap. Dia duduk diam sejenak, mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang dia miliki. Dia harus masuk. Dia harus mengakhiri ini. Jika benar makhluk itu memakan rasa bersalahnya, maka dia harus berhenti merasa bersalah. Tapi bagaimana caranya berhenti merasa bersalah atas kematian anak sendiri? Itu pertanyaan yang tidak memiliki jawaban mudah. Dengan langkah berat, Elena keluar dari mobil. Dia berjalan menuju pintu depan. Kunci pintu terasa dingin dan berat di tangannya. Saat dia memasukkan anak kunci ke lubangnya, dia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Pintu itu tidak terkunci. Elena ingat betul dia menguncinya tadi pagi sebelum berangkat ke pemakaman. Dia bahkan memeriksa gagangnya 2 kali. Jantungnya mulai berpacu lebih cepat. Seseorang, atau sesuatu, telah membuka kunci ini dari dalam. Elena mendorong pintu itu. Engselnya tidak lagi berderit, seolah baru saja diberi minyak pelumas. Pintu terbuka tanpa suara, mengungkapkan kegelapan ruang tamu yang pekat. Bau itu langsung menyambutnya. Bau tanah basah, lumut sungai, dan aroma bunga Kamboja yang kini bercampur dengan bau sesuatu yang busuk, seperti daging yang dibiarkan terlalu lama di udara terbuka. "Aku tahu kau di sini," kata Elena. Suaranya terdengar lebih berani daripada perasaannya. Dia melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. "Tunjukkan dirimu. Jangan bersembunyi." Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi senyap. Elena meraba dinding, mencari saklar lampu. Klik. Tidak ada yang terjadi. Listrik mati lagi. Cahaya siang yang mendung dari luar hanya mampu menerangi sedikit bagian ruang tamu, menyisakan sudut-sudut ruangan dalam bayangan hitam. Dia berjalan perlahan menuju ruang tengah. Matanya menyapu setiap sudut dengan waspada. Sofa tua, lemari pajangan, meja kopi, semuanya tampak normal namun terasa salah. Atmosfer di dalam rumah terasa berat, seolah udara di sini lebih padat daripada di luar. Tekanan udara yang membuat telinga berdenging. Saat Elena melewati lorong menuju dapur, dia mendengarnya. Suara senandung. Senandung pelan. Melodi lagu pengantar tidur yang sering dinyanyikan Elena untuk Lila dulu. "Nina Bobo, oh Nina Bobo." Suara itu berasal dari dapur. Kaki Elena terasa seperti timah, tapi dia memaksakan diri untuk melangkah. Dia harus menghadapi ini. Dia harus melihat wajah itu, dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu bukan Lila. Dia sampai di ambang pintu dapur. Pemandangan di depannya membuat napasnya tercekat. Di tengah dapur, duduk di salah satu kursi kayu yang menghadap ke meja makan, ada sosok kecil. Sosok itu membelakangi Elena. Rambut hitam panjangnya yang basah kuyup meneteskan air ke lantai. Dia mengenakan piyama biru muda yang kotor oleh tanah liat. Di atas meja, di hadapan sosok itu, terdapat piring kosong dan sendok garpu. Sosok itu memegang sendok dan garpu dengan kaku, lalu menggerakkannya seolah sedang memotong makanan imajiner dan menyuapkannya ke mulut. Bunyi logam beradu dengan piring keramik terdengar nyaring dan ngilu di keheningan. Klinting srek, klinting. "Lila?" panggil Elena pelan. Gerakan tangan sosok itu berhenti seketika. Perlahan, sangat perlahan, kursi itu bergeser. Sosok itu tidak memutar tubuhnya, tapi kepalanya yang berputar. Lehernya berputar dengan sudut yang sedikit tidak wajar, disertai bunyi tulang yang bergemeretak pelan. Wajah itu menoleh ke arah Elena. Itu wajah Lila. Pipi bulatnya, hidung kecilnya, alis tipisnya. Semuanya persis seperti foto yang dipajang Elena di ruang tamu. Namun, ada yang salah. Sangat salah. Kulit wajah itu pucat pasi, nyaris abu-abu,
dengan tekstur yang terlihat lembek seperti kertas basah. Bibirnya berwarna biru tua, dan mata itu tidak memiliki bagian putih. Seluruh bola matanya berwarna hitam pekat, berkilau basah seperti genangan minyak. Sosok itu tersenyum. Senyumnya terlalu lebar. Ujung bibirnya tertarik hingga hampir menyentuh telinga, memperlihatkan gigi-gigi kecil yang tampak runcing dan kotor. "Ibu sudah pulang," kata sosok itu. Suaranya adalah suara Lila, tapi terdengar seperti rekaman kaset yang pitanya kusut, bergelombang, kadang cepat, kadang lambat, dan ada distorsi statis di latar belakangnya. Elena mundur selangkah. Tangannya memegang kusen pintu untuk menahan tubuhnya yang gemetar. "Kau bukan anakku," desis Elena. "Siapa kau?" Sosok itu memiringkan kepalanya ke kiri, lalu ke kanan, dengan gerakan patah-patah seperti boneka kayu. "Aku Lila, Bu. Ibu yang panggil aku. Ibu buka pintu buat aku," jawab makhluk itu. Dia turun dari kursi. Gerakannya aneh. Kakinya menapak lantai dengan bunyi plak basah yang keras. Dia tidak berjalan dengan wajar, melainkan menyeret kakinya sedikit, seolah sendi lututnya kaku. "Anakku sudah meninggal," kata Elena. Air mata mulai mengalir, bukan karena sedih, tapi karena ngeri melihat wajah putrinya dipakai oleh monster ini. "Kau hanya peniru. Kau iblis." Makhluk itu berhenti bergerak. Senyum lebarnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi datar yang mengerikan. Dia menatap Elena dengan mata hitam legam itu. "Ibu jahat," kata makhluk itu. Nadanya berubah datar, tanpa emosi. "Ibu biarkan aku kedinginan di danau. Airnya masuk ke hidungku, Bu. Sakit. Paru-paruku meledak rasanya. Dan ibu cuma menangis di pinggir." "Hentikan," jerit Elena sambil menutup telinganya. "Itu kecelakaan. Aku mencoba menolongmu." "Dingin." Makhluk itu mulai mengulang kata yang sama seperti di telepon. "Dingin sekali. Ibu hangat. Aku mau hangatnya ibu." Makhluk itu maju selangkah lagi. Kali ini Elena bisa melihat lebih detail. Kulit di lengan makhluk itu yang tidak tertutup piyama tampak mengelupas di beberapa bagian, memperlihatkan daging yang berwarna hitam di bawahnya. Tidak ada darah. Hanya cairan hitam kental yang merembes keluar. Ini adalah mayat berjalan yang ditenagai oleh kekuatan jahat. Elena teringat kata-kata Pak Samin. "Dia memakan rasa bersalahmu." Elena mencoba memikirkan sesuatu untuk membuktikan kepalsuan makhluk ini. Sesuatu untuk mematahkan ilusi di kepalanya sendiri. "Kalau kau Lila," tantang Elena dengan suara bergetar. "Apa nama boneka kelincimu? Siapa yang memberikannya?" Makhluk itu diam. Matanya berkedip. Tapi kelopak matanya bergerak tidak sinkron. Satu mata berkedip, yang lain tetap melotot. "Dingin." Jawabnya lagi. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dia hanya memiliki memori tentang kematian dan rasa sakit. Dia tidak punya memori kasih sayang. "Kau bukan Lila," teriak Elena lebih keras. Rasa marahnya mulai muncul mengalahkan rasa takut. "Lila suka warna kuning, bukan biru. Bonekanya bernama si putih. Hadiah dari nenek. Kau tidak tahu apa-apa." Wajah makhluk itu berubah drastis. Wajah Lila itu berkerut, seolah topengnya sedang meleleh. Ekspresinya berubah dari polos menjadi penuh kebencian murni. Mulutnya terbuka. Rahang bawahnya turun jauh melebihi batas anatomis manusia, mengeluarkan suara mendesis yang mirip suara ular bercampur suara air mendidih. "Kau mengundangku," bentak makhluk itu. Suaranya bukan lagi suara anak kecil. Itu suara berat, ganda, dan menggema, seolah diucapkan oleh ribuan orang dari dalam sumur dalam. Lampu di dapur tiba-tiba menyala terang benderang, lalu meledak pecah. Piar. Pecahan kaca berhamburan ke lantai. Kegelapan kembali menyelimuti, hanya diterangi oleh kilat dari luar jendela. Dalam kilatan cahaya itu, Elena melihat makhluk itu tidak lagi berdiri di tempatnya. Dia sudah berada di atas meja makan, merangkak dengan 4 kaki seperti laba-laba, siap menerkam. Elena tidak menunggu lagi. Dia berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju ruang tamu, menuju pintu keluar.
Dia harus pergi dari sini. Dia harus membakar rumah ini jika perlu. Tapi saat dia berlari, dia mendengar suara itu mengejarnya. Bukan suara langkah kaki lagi, tapi suara air bah yang menerjang. Suara gluk, gluk, basah yang cepat mendekat di belakangnya. Ibu tidak boleh pergi. Kita akan main selamanya. Elena menabrak pintu depan dengan bahunya. Napasnya memburu panik. Dia meraih gagang pintu dan memutarnya dengan kasar. Terkunci. Tidak, 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 teriak Elena histeris. Dia memutar kunci manualnya. Tapi besi kecil itu tidak mau bergerak seolah dilas menyatu dengan pintunya. Dia mengguncang pintu itu sekuat tenaga. Menendangnya, memukulnya dengan kepalan tangan hingga kulitnya lecet. Pintu kayu jati itu kokoh tak bergeming, sekeras dinding beton. Dia mencoba mengintip lewat jendela samping pintu. Kaca jendela itu buram, tertutup lapisan es tipis dari dalam. Es. Elena menyentuh kaca itu. Dingin membakar ujung jarinya. Suhu di dalam rumah turun drastis hingga di bawah titik beku dalam hitungan detik. Uap napas Elena mengepul tebal di udara. Elena berlari ke jendela ruang tamu yang besar. Dia mengambil sebuah kursi kayu berat dan menghantamkannya ke kaca jendela. Dia berharap kaca itu pecah dan dia bisa melompat keluar. Buk! Kursi itu memantul kembali, seolah menghantam lapisan karet yang keras. Kaca jendela itu tidak pecah, bahkan tidak retak sedikit pun. Elena membelalak tak percaya. Ini tidak mungkin. Hukum fisika tidak berlaku lagi di sini. Rumah ini telah menjadi perut monster yang menelannya hidup-hidup. Dia terperangkap. Di belakangnya, dari arah lorong dapur yang gelap, suara kepak-kepak basah terdengar semakin dekat. Seperti suara daging mentah yang dilempar ke lantai. Ibu mau kemana? Suara itu bergema dari dinding-dinding rumah. Di luar juga dingin. Bu, lebih baik di sini. Sama Lila. Elena mundur menjauh dari jendela. Matanya liar mencari jalan keluar lain. Pintu belakang? Jendela dapur? Tidak. Jika pintu depan terkunci seperti ini, pasti seluruh akses keluar tertutup. Dia terjebak di dalam kotak bersama predator itu. Tiba-tiba, air mulai merembes dari sela-sela dinding. Bukan tetesan air hujan, melainkan air keruh berwarna kehijauan yang bau amis. Air itu mengalir deras dari stop kontak, dari celah lantai kayu, dari bingkai lukisan. Dalam sekejap, lantai ruang tamu sudah tergenang setinggi mata kaki. Air itu dinginnya luar biasa. Saat menyentuh kulit kaki Elena yang hanya memakai sepatu bot pendek, rasanya seperti ditusuk ribuan jarum es. Kau membunuhku dengan rasa dingin, Bu. Suara makhluk itu terdengar lagi. Kali ini seolah berasal dari dalam air yang menggenang. Sekarang rasakan dinginnya. Elena melihat ke arah tangga. Lantai 2. Mungkin dia bisa keluar lewat balkon atau jendela kamar atas. Mungkin sihir atau kutukan ini hanya kuat di lantai bawah. Itu satu-satunya harapan yang dia punya. Elena berlari menuju tangga. Kakinya berat membelah air yang kini sudah naik setinggi betis. Air itu terasa lengket, seperti lumpur hisap yang mencoba menahannya. Saat dia menapaki anak tangga pertama, dia menoleh ke belakang. Di tengah genangan air di ruang tamu, makhluk itu muncul. Dia tidak berjalan, tapi muncul dari dalam air seperti hantu air kelpie. Rambut hitamnya mengambang di permukaan. Lalu wajah pucat itu terangkat. Dia menatap Elena dengan seringai lebar yang mengerikan. Naiklah, Bu. Main petak umpet. Kekeh makhluk itu. Elena memacu kakinya menaiki tangga. Dia tidak berani menoleh lagi. Jantungnya terasa mau meledak. Dia sampai di lantai 2 yang masih relatif kering. Meskipun udara di sana sama bekunya. Dia berlari ke kamarnya sendiri. Mencoba membuka pintu balkon. Pegangannya beku. Dilapisi bunga es tebal. Elena memukul sikunya ke kaca pintu balkon. Buk! Sama saja. Tidak pecah. Dia terjebak total. Elena mundur ke tengah kamar. Napasnya terengah-engah. Dia melihat sekeliling, mencari senjata. Apa saja. Lampu tidur, gunting, apa saja. Matanya tertuju pada meja riasnya. Ada korek api gas di sana.
di samping lilin aromaterapi yang sering dipakainya untuk menenangkan diri. Api. Pak Samin bilang makhluk ini takut pada kehangatan, atau lebih tepatnya, makhluk ini adalah manifestasi dari rasa dingin, kematian. Mungkin api bisa melawannya. Atau setidaknya, api bisa menghancurkan ilusi ini. Elena menyambar korek api itu. Tangannya gemetar begitu hebat hingga dia menjatuhkannya sekali sebelum berhasil memungutnya lagi. Suara langkah kaki basah mulai terdengar menaiki tangga. Plak, plak, plak. Setiap langkah disertai suara tetesan air yang jatuh ke lantai kayu. Makhluk itu tidak terburu-buru. Dia menikmati ketakutan Elena. Dia memakan teror itu seperti hidangan pembuka sebelum menyantap nyawa korbannya. Elena mundur sampai punggungnya menabrak lemari pakaian. Dia menyalakan korek api itu. Nyala api kecil berwarna oranye muncul. Bergoyang-goyang tertiup angin dingin yang entah datang dari mana. "Pergi!" teriak Elena ke arah pintu kamar yang terbuka. "Pergi dari rumahku!" Sosok Lila muncul di ambang pintu kamar. Dia terlihat lebih mengerikan sekarang. Tubuhnya membengkak, seperti mayat yang sudah terendam air berhari-hari. Piyama birunya robek-robek. Kulitnya menggelembung biru dan hijau. Baunya membuat Elena ingin muntah. Makhluk itu melihat api di tangan Elena. Dia mendesis, mundur sedikit. Matanya menyipit karena silau atau takut. "Panas!" desis makhluk itu. Suaranya penuh kebencian. "Aku tidak suka panas." "Kau bukan anakku," ucap Elena tegas, berusaha menyalurkan seluruh keyakinannya ke dalam kalimat itu. "Anakku sudah tenang. Dia hangat di sisi Tuhan. Kau hanya bangkai kosong." Makhluk itu meraung marah. Suaranya menggetarkan kaca-kaca jendela. "Aku Lila. Aku anakmu. Kau yang membuatku begini." Air bah tiba-tiba menyembur masuk dari lorong, melewati kaki makhluk itu, dan membanjiri kamar tidur. Air itu naik dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dalam hitungan detik, air sudah setinggi lutut Elena. Barang-barang mulai mengapung. Sepatu, buku, kotak tisu. Makhluk itu meluncur di atas air, mendekat ke arah Elena dengan kecepatan tinggi. Tangan-tangannya yang bengkak dan berkuku hitam terulur, siap mencengkeram leher Elena. Elena tidak punya tempat lari. Dia terjepit di antara lemari dan tempat tidur. Dia mengacungkan korek apinya, tapi api kecil itu tampak menyedihkan melawan kekuatan air bah ini. Saat makhluk itu melompat menerjangnya, Elena membanting tubuhnya ke samping, berguling di atas kasur. Makhluk itu mendarat di tempat Elena berdiri tadi. Cakarnya merobek pintu lemari kayu hingga hancur berkeping-keping. Elena melihat kesempatan. Di atas nakas samping tempat tidur, ada botol alkohol pembersih luka yang dia simpan. Alkohol 70%. Dengan gerakan nekat, Elena menyambar botol itu dan menyiramkan isinya ke arah makhluk itu, lalu melempar korek api yang masih menyala. Fus! Api menyambar alkohol itu seketika. Lidah api biru dan oranye berkobar, membakar piyama basah makhluk itu. Meskipun makhluk itu basah kuyup, api dari alkohol itu tetap menyala di permukaannya, seolah membakar aura jahat yang menyelimutinya. Makhluk itu menjerit. Jeritan yang bukan manusiawi. Suaranya melengking tinggi, memecahkan kaca cermin di meja rias. Dia berguling-guling di air, mencoba memadamkan api. "Panas, sakit, ibu jahat," jeritnya. Elena tidak berhenti. Dia tahu ini belum selesai. Api itu tidak akan membunuhnya, hanya memperlambatnya. Dia butuh sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang menjadi jangkar makhluk ini di dunia manusia. Matanya tertuju pada sesuatu yang mengapung di genangan air yang masuk dari lorong. Boneka kelinci. Si putih. Boneka itu mengapung masuk ke kamar, di bawah arus air buatan makhluk itu. Boneka itu tampak bersinar redup dengan aura kehijauan yang sakit. Elena sadar seketika. Boneka itu adalah mediumnya. Boneka itu yang dibawa dari kubur. Boneka itu adalah jantung dari manifestasi ini. Elena melompat dari kasur, menerjang air dingin itu. Dia berenang, berenang di dalam kamarnya sendiri,
menuju boneka itu. Makhluk yang sedang terbakar itu melihat gerakan Elena. Dia mengabaikan rasa sakitnya dan berbalik. Wajahnya kini separuh hangus, memperlihatkan tengkorak putih di bawah daging yang meleleh. "Jangan sentuh," raung makhluk itu. Dia melesat membelah air menuju Elena. Tangannya menggapai-gapai. Jari Elena menyentuh telinga boneka kelinci itu. Makhluk itu menangkap pergelangan kaki Elena dengan cengkeraman sedingin es. Rasanya seperti kakinya diremukan oleh catok besi beku. Rasa sakit yang luar biasa menjalar hingga ke pinggang. Elena berteriak kesakitan, tapi dia tidak melepaskan boneka itu. Dia menarik boneka itu ke pelukannya. Makhluk itu menarik kaki Elena, menyeretnya ke bawah permukaan air yang keruh. Elena tenggelam di dalam kamar tidurnya sendiri. Air masuk ke hidung dan mulutnya. Rasanya asin dan berbau darah. Di dalam air, dia melihat wajah makhluk itu tepat di depan wajahnya. Mata hitamnya menatap penuh kelaparan. Tangan makhluk itu mencekik leher Elena. Paru-paru Elena terasa mau pecah. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Dia akan mati. Dia akan mati tenggelam seperti lila. Tepat seperti yang diinginkan makhluk ini. "Tidak," batin Elena. "Lila tidak ingin aku mati. Lila mencintaiku." Dengan sisa tenaga terakhir, Elena merogoh saku gaun tidurnya yang basah. Dia masih menyimpan korek api cadangan? Korek api itu sudah hilang. Tapi dia ingat sesuatu. Di saku celana piyamanya, ada korek api Zippo milik suaminya yang dia simpan sebagai kenang-kenangan. Korek api tahan angin. Di bawah air, gerakan menjadi lambat. Elena merogoh saku, mengeluarkan korek besi itu. Makhluk itu tidak peduli. Dia sibuk mencekik Elena, menikmati nyawa yang perlahan melayang. Elena menendang wajah makhluk itu sekuat tenaga, membuatnya sedikit melonggarkan cengkeraman. Elena mendorong tubuhnya ke atas, memecah permukaan air, menghirup udara rakus. Dia mengangkat boneka kelinci itu tinggi-tinggi dengan tangan kiri, dan tangan kanannya memantik korek Zippo. Tek! Api menyala. Kecil, tapi stabil. Makhluk itu muncul dari air, melolong ketakutan saat melihat apa yang akan dilakukan Elena. "Jangan! Itu temanku." "Kau bukan temannya," ucap Elena dingin. Matanya menyala penuh tekad. "Dan kau bukan anakku." Elena mendekatkan api itu ke boneka si putih yang basah. Ajaibnya, atau mungkin karena boneka itu terbuat dari bahan sintetis lama, atau karena ada kekuatan supernatural yang mengikatnya, boneka itu langsung terbakar hebat meski basah. Apinya bukan oranye, tapi putih menyilaukan. Makhluk itu menjerit panjang. Tubuhnya mulai berasap dan retak seperti keramik yang dipanaskan paksa. Elena melempar boneka yang terbakar itu ke arah makhluk tersebut. Ledakan cahaya putih memenuhi ruangan, membutakan mata Elena. Suara jeritan itu perlahan berubah menjadi suara tangisan anak kecil yang menjauh. Semakin jauh, hingga akhirnya hening. Air yang membanjiri kamar itu tiba-tiba surut dengan kecepatan kilat, seolah disedot oleh lubang tak kasat mata di lantai. Suhu ruangan kembali normal. Pintu balkon yang beku tiba-tiba pecah berkeping-keping, membiarkan angin malam yang segar masuk. Elena jatuh terduduk di lantai kayu yang kini hanya lembab, bukan banjir. Dia terengah-engah, memegangi lehernya yang terasa sakit. Di hadapannya, tidak ada lagi monster, tidak ada lagi air bah. Hanya ada sisa abu hitam di lantai tempat boneka itu terbakar, dan bau samar bunga Kamboja yang perlahan menghilang, digantikan oleh bau hujan yang bersih. Elena menangis. Kali ini, tangisannya adalah tangisan pelepasan. Dia benar-benar sendirian sekarang. Dan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, kesendirian itu tidak terasa menakutkan, melainkan melegakan. Api yang memakan boneka, si putih, itu tidak padam begitu saja setelah makhluk itu menghilang. Justru sebaliknya, jilatan lidah api yang bermula dari alkohol dan bahan sintetis boneka itu kini mulai merambat liar. Cipratan alkohol yang tadi disiramkan Elena ke segala arah, ke lantai kayu, ke spray tempat tidur yang basah namun mudah terbakar, dan ke tirai jendela yang hancur, kini menjadi sumbu bagi kebakaran yang sesungguhnya. Elena masih terduduk di lantai,
Terbatuk-batuk karena asap hitam pekat yang mulai mengepul memenuhi kamar. Tenggorokannya terasa perih, seolah diparut oleh pasir kasar. Bau daging busuk dan ozon yang tadi memenuhi ruangan kini berganti dengan bau kayu terbakar dan plastik meleleh. Suara kretek-kretek kayu tua yang dimakan api mulai terdengar dominan, menggantikan suara teror supernatural yang baru saja berakhir. Dia menatap nanar ke arah sisa-sisa abu di mana boneka itu tadi berada. Tidak ada lagi monster. Tidak ada lagi air bah. Hanya ada realitas fisik yang kini mengancam nyawanya dengan cara yang berbeda. Rumah ini, tempat yang selama 4 tahun terakhir menjadi mausoleum bagi kesedihannya. Tempat dia mengawetkan setiap memori tentang Lila seolah-olah waktu berhenti, kini sedang sekarat. Sudah selesai, bisik Elena. Suaranya parau dan lemah. Dia mencoba bangkit berdiri. Namun rasa sakit yang menyengat di pergelangan kakinya membuatnya kembali terjatuh. Kakinya terkilir parah saat bergulat di dalam air tadi, atau mungkin retak saat makhluk itu mencengkeramnya. Setiap kali dia mencoba menumpukan berat badan, rasa sakit itu menembus hingga ke ubun-ubun, membuatnya mengerang tertahan. Api mulai memanjat naik ke lemari pakaian. Hawa panas di ruangan itu meningkat dengan cepat. Kontras dengan hawa dingin membeku yang tadi menyiksa tulang-tulangnya. Elena menyadari ironi ini. Dia baru saja selamat dari kematian karena kedinginan, hanya untuk dihadapkan pada kematian karena kepanasan. Elena menyeret tubuhnya mundur, menggunakan siku dan satu kaki yang masih sehat. Dia harus keluar. Naluri bertahan hidupnya yang sempat padam selama bertahun-tahun karena depresi, kini menyala kembali dengan terang. Seterang api yang membakar kamar tidur utamanya. Dia tidak ingin mati. Dia baru saja memenangkan pertarungan melawan iblisnya sendiri. Dia berhak untuk hidup. Saat dia merangkak melewati ambang pintu kamar menuju lorong, Elena menoleh sekali lagi ke belakang. Di tengah kobaran api yang mulai melahap kasur tempat dia sering menangis sendirian, dia seolah melihat sekilas bayangan lain. Bukan bayangan monster bermata hitam itu, melainkan bayangan samar seorang gadis kecil yang tersenyum manis, melambaikan tangan. Bayangan Lila yang asli. Itu mungkin hanya halusinasi akibat asap dan kelelahan, tetapi bagi Elena, itu adalah momen pelepasan. Dia menyadari bahwa selama ini dia tidak menahan Lila karena cinta, melainkan karena ego. Dia takut melupakan, takut hidup tanpa rasa sakit itu. Dan makhluk itu, entah iblis, jin, atau energi negatif, telah memanfaatkan ketakutannya itu sebagai pintu masuk. Selamat jalan, nak, ucap Elena. Air mata mengalir di pipinya yang kotor oleh jelaga. Ibu ikhlas. Pergilah. Dia memalingkan wajah dan terus merangkak menyusuri lorong lantai 2. Asap semakin tebal, berkumpul di langit-langit dan mulai turun menyesakkan napas. Elena merobek sedikit bagian bawah gaun tidurnya, menutup hidung dan mulutnya untuk menyaring udara. Rumah tua ini, dengan segala struktur kayunya yang kering, adalah bahan bakar yang sempurna. Api menjalar dengan kecepatan yang tidak wajar, seolah rumah ini sendiri ingin memusnahkan jejak kejahatan yang sempat menghuninya. Dinding lorong mulai terasa panas saat disentuh. Elena sampai di ujung tangga. Dia melihat ke bawah. Lantai 1 masih relatif bebas dari api, tetapi asap sudah mulai turun ke sana. Tangga kayu di hadapannya terlihat sangat curam dan panjang bagi seseorang yang harus menyeret tubuhnya sendiri. Brak! Terdengar suara ledakan kecil dari dalam kamar Lila di ujung lorong lain. Jendela kamar itu pecah karena tekanan panas. Angin masuk, memberi oksigen lebih banyak pada api, membuat si jago merah meraung lebih ganas. Suara gemuruh api kini terdengar seperti suara kereta api yang melaju kencang. Elena mulai menuruni tangga, satu persatu, dengan posisi duduk dan menggeser pantatnya. Rasa sakit di kakinya berdenyut seirama dengan detak jantungnya. 1, 2, 3. Dia menghitung anak tangga untuk menjaga kesadarannya tetap terjaga. Pandangannya mulai kabur. Oksigen di otaknya menipis. Tiba-tiba, dia mendengar suara lain di tengah gemuruh api. Duk, duk, duk. Suara hantaman keras pada pintu depan di lantai bawah. Elena, Elena, buka pintunya. Itu suara Aris. Harapan menyelinap masuk ke dalam dada Elena. Aris,
teriaknya. Tapi suaranya tak lebih dari cicitan tikus yang terjepit. Asap telah merusak pita suaranya. Dia mencoba lagi, memukul pegangan tangga dengan sisa tenaganya untuk membuat suara. Di sini, tolong. Hantaman di pintu depan semakin keras. Aris pasti sedang mencoba mendobraknya. Namun pintu jati tua itu sangat tebal dan kokoh. Ditambah lagi, Elena sendiri yang mengunci semua slot dan gerendelnya semalam. Elena sampai di lantai dasar. Dia merangkak melintasi genangan air sisa banjir yang kini mulai menguap karena panas. Dia menuju pintu depan. Dia harus membuka kuncinya dari dalam, atau Aris tidak akan bisa masuk tepat waktu. Ruang tamu mulai terbakar. Api dari lantai atas telah meruntuhkan sebagian plafon kayu, menjatuhkan balok-balok berapi ke sofa dan karpet di bawahnya. Jalur menuju pintu depan terhalang oleh puing-puing yang terbakar. Elena terbatuk hebat, tubuhnya mengejang. Dia tidak bisa mencapai pintu. Puing-puing itu terlalu panas dan besar. Dia terjebak di dekat kaki tangga. Aris! Panggilnya lirih. Kesadarannya mulai timbul tenggelam. Hitam mulai memakan tepian pandangannya. Di luar, suara sirine mulai terdengar mendekat. Wiu wiu wiu. Aris pasti tidak datang sendirian. Dia memanggil pemadam kebakaran. Brak! Suara kaca pecah yang sangat keras terdengar dari arah jendela ruang tamu. Jendela yang tadi tidak bisa dipecahkan Elena dengan kursi kayu. Kali ini, jendela itu hancur berkeping-keping. Sebuah kapal pemadam kebakaran terlihat menembus sisa-sisa kusen jendela, diikuti oleh semprotan air yang deras. Ternyata, segel supernatural yang membuat rumah ini tak tertembus telah hancur bersamaan dengan musnahnya boneka itu. Hukum fisika telah kembali bekerja. Kaca bisa pecah, pintu bisa didobrak. Sesosok tubuh melompat masuk melalui jendela yang pecah itu. Pria itu mengenakan jaket kulit coklat yang familiar. Dia menutup hidungnya dengan lengan baju. Matanya menyipit mencari di tengah asap tebal. Elena! Teriak Aris. Matanya menangkap sosok wanita yang tergeletak di dekat tangga, di antara puing-puing yang terbakar. Aris tidak membuang waktu. Dia berlari menerobos asap, melompati balok kayu yang terbakar. Dia berlutut di samping Elena, memeriksa denyut nadinya. Elena, bangun! Bertahanlah! Aris menepuk pipi Elena dengan panik. Elena membuka matanya sedikit. Dia melihat wajah Aris yang cemas, diterangi oleh cahaya api yang menari-nari di sekeliling mereka. Wajah Aris terlihat seperti malaikat penyelamat yang kotor dan kasar. Aris! Bisik Elena, seulas senyum tipis terukir di bibirnya yang hitam oleh jelaga. Dia sudah pergi. Lila sudah pergi. Kita bicara nanti. Kita harus keluar dari sini sekarang. Aris mengangkat tubuh Elena dengan sigap. Dia menggendong Elena ala pengantin, melindungi kepala wanita itu di dadanya. Aris tidak bisa kembali lewat jendela karena api di ruang tamu semakin membesar. Dia berlari menuju pintu depan. Dengan satu tendangan kuat dari sepatu bot militernya, dan karena kuncinya mungkin sudah rusak karena panas, pintu itu terbuka sedikit. Aris menendangnya sekali lagi hingga terbuka lebar. Udara segar malam yang dingin bercampur hujan menerpa wajah mereka. Aris membawa Elena keluar, menuruni tangga teras, dan berlari menjauh dari rumah yang kini tampak seperti obor raksasa di tengah kegelapan malam. Dia membaringkan Elena di atas rumput basah, jauh di dekat mobil patrolinya. Petugas pemadam kebakaran mulai berlarian melewati mereka, menarik selang air, meneriakkan instruksi. Tapi bagi Elena, suara-suara itu terdengar jauh dan bergema, seolah dia berada di dalam tabung kaca. Dia menatap rumahnya. Api menjilat-jilat dari jendela kamar Lila, lalu merambat ke atap. Genteng-genteng mulai runtuh satu persatu. Elena merasa ada bagian dari dirinya yang ikut terbakar bersama rumah itu. Rasa bersalahnya, obsesinya, kamar yang dia kunci selama 4 tahun, baju-baju Lila yang dia ciumi setiap malam, semuanya musnah menjadi abu. Aris memegang tangan Elena erat-erat. Tim medis sedang kesini. Kamu aman. El. Kamu aman. Elena meremas balik tangan Aris dengan lemah. Matanya tidak lepas dari kobaran api.
Di dalam jilatan api yang membumbung ke langit, dia tidak lagi melihat wajah-wajah menyeramkan. Dia hanya melihat energi murni yang membersihkan. "Terima kasih," bisiknya. Entah kepada Aris, kepada Tuhan, atau kepada api itu sendiri. Mata Elena terasa berat. Rasa sakit di kakinya perlahan menghilang, digantikan oleh rasa kantuk yang luar biasa nyaman. Tubuhnya akhirnya menyerah pada kelelahan ekstrim. Sebelum kesadarannya benar-benar hilang, dia mendengar suara gemuruh atap rumahnya yang runtuh total, menandai akhir dari sebuah era penderitaan. Gelap pun menyambutnya. Namun kali ini, itu adalah gelap yang damai tanpa mimpi buruk. 3 minggu telah berlalu sejak malam jahanam itu. Cahaya matahari pagi yang hangat menerobos masuk melalui jendela kaca besar di sebuah apartemen lantai 10. Tirai putih tipis melambai pelan ditiup angin, membawa aroma kota yang sibuk namun hidup. Tidak ada bau tanah basah, tidak ada bau bunga Kamboja, dan tidak ada bau asap. Apartemen ini kecil, jauh lebih kecil dari rumah tua Elena yang dulu. Dindingnya dicat warna krem cerah, perabotannya minimalis dan modern. Semuanya baru, tidak ada barang antik, tidak ada ukiran kayu tua yang bisa menyembunyikan bayangan. Ini adalah kanvas kosong untuk hidup yang baru. Elena berdiri di balkon, memegang secangkir kopi hangat. Kakinya masih dibebat perban elastis, tapi dia sudah bisa berjalan tanpa tongkat meski sedikit pincang. Luka-luka lecet di lengannya sudah mengering, menyisakan bekas samar yang akan hilang seiring waktu. Namun, luka di jiwanya lah yang sedang dia rawat dengan paling telaten. Dia menyesap kopinya, menikmati pahit dan manis yang berpadu di lidah. Dia melihat ke bawah, ke jalanan Jakarta yang macet. Klakson mobil, suara pedagang kaki lima, hiruk-pikuk kehidupan. Dulu, dia membenci kebisingan ini. Dia selalu mencari kesunyian. Tapi sekarang, kebisingan ini adalah musik baginya. Ini tanda kehidupan. Kesunyian adalah milik orang mati, dan dia sudah cukup merasakannya. Bel pintu apartemen berbunyi. Elena tersenyum tipis. Dia tahu siapa itu. Dia berjalan pincang menuju pintu dan membukanya. Detektif Aris berdiri di sana, mengenakan kemeja kasual kotak-kotak, bukan seragam polisi. Dia membawa sebuah kotak kardus kecil di tangannya. "Pagi, El. Maaf ganggu pagi-pagi," sapa Aris canggung. "Pagi, Riz. Masuk. Kopinya baru saja kubuat," jawab Elena ramah, membuka pintu lebih lebar. Mereka duduk di sofa kecil di ruang tamu. Aris meletakkan kotak kardus itu di meja. "Bagaimana kakimu?" tanya Aris. "Membaik. Dokter bilang seminggu lagi perbannya bisa dilepas," jawab Elena. Dia menatap kotak kardus itu. "Itu apa?" Aris menghela napas, tampak ragu sejenak. "Ini, beberapa barang yang berhasil diselamatkan tim forensik dari brankas kecil di ruang kerjamu. Brankas itu tahan api, jadi isinya selamat. Aku pikir kamu mungkin ingin menyimpannya." Jantung Elena berdesir pelan. Brankas itu berisi dokumen penting, sertifikat rumah, yang kini tinggal tanah, surat-surat berharga, dan album foto keluarga. Elena membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada tumpukan kertas yang pinggirannya sedikit hangus karena panas, tapi masih utuh. Dan di bawah tumpukan kertas itu, ada sebuah album foto bersampul biru. Elena mengambil album itu. Tangannya tidak lagi gemetar seperti dulu. Dia membuka halaman pertama. Foto Lila saat bayi. Foto Lila saat belajar jalan. Foto Lila saat ulang tahun ke-5. Aris memperhatikan reaksi Elena dengan waspada, siap mengalihkan pembicaraan jika wanita itu mulai histeris lagi. Namun, Elena hanya tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Tapi itu air mata rindu yang sehat, bukan air mata keputusasaan. "Dia cantik sekali ya, Riz?" gumam Elena sambil mengusap foto Lila yang sedang tertawa lebar dengan gigi ompong. "Iya, El. Dia anak yang ceria," jawab Aris lembut. Elena menutup album itu dan meletakkannya kembali ke dalam kotak. "Terima kasih sudah membawakan ini. Tapi aku tidak akan memajangnya di dinding. Aku akan menyimpannya di lemari. Untuk dilihat sesekali saja."
Aris tampak lega. Itu kemajuan yang bagus, El. Polisi menutup kasus kebakarannya. Tanya Elena mengalihkan topik. Aris mengangguk. Wajahnya menjadi sedikit serius. Ya. Laporannya resmi menyatakan korsleting listrik tua sebagai penyebabnya. Struktur kayu yang lapuk mempercepat penyebaran api. Tidak ada unsur kesengajaan. Aris menatap mata Elena dalam-dalam. Dan soal hal-hal lain yang kamu ceritakan padaku di rumah sakit. Soal makam yang terbongkar. Soal boneka. Soal banjir di dalam rumah. Kamu masih mengira aku halusinasi karena asap dan stres, kan? Potong Elena dengan senyum maklum. Aku polisi. El. Aku bekerja dengan bukti, kata Aris diplomatis. Makam Lila memang terlihat seperti ada yang mengganggu. Tapi Pak Samin bilang itu karena tanah longsor akibat hujan deras. Tidak ada mayat yang hilang. Jasad Lila masih di sana saat dicek ulang. Boneka yang kamu bilang terbakar. Kami hanya menemukan residu plastik cair yang menyatu dengan lantai. Tidak bisa diidentifikasi bentuknya. Elena mengangguk. Dia tidak butuh validasi Aris. Dia tahu apa yang dia hadapi. Fakta bahwa jasad Lila masih ada di makam membuktikan bahwa makhluk itu memang bukan Lila, melainkan entitas lain yang meniru bentuknya. Dan itu justru membuat Elena merasa lebih tenang. Anaknya tidak pernah bangkit dari kubur. Anaknya selalu tidur dengan damai. Apapun yang terjadi malam itu, Riz itu menyelamatkanku, kata Elena. Rumah itu harus hancur supaya aku bisa bangun. Aris tersenyum. Kali ini tulus. Aku senang kamu kembali, Elena. Maksudku, Elena yang dulu, yang kuat. Mereka mengobrol sebentar lagi tentang rencana Elena ke depan. Mencari pekerjaan baru, mungkin pindah ke kota lain yang lebih tenang tapi tidak terisolasi. Setelah menghabiskan kopinya, Aris pamit karena harus kembali bertugas. Kalau butuh apa-apa, telepon aku. Jangan telepon 911. Langsung ke nomor pribadiku. Canda Aris di depan pintu. Siap, Pak Detektif. Elena tertawa kecil. Setelah Aris pergi, apartemen kembali sunyi. Tapi kesunyian ini terasa ringan. Elena kembali ke balkon, melihat langit yang biru cerah. Dia merasa bebas. Beban rasa bersalah yang selama 4 tahun merantai kakinya telah lebur bersama abu rumah lamanya. Dia masuk kembali ke dalam, berniat membereskan kotak kardus dari Aris. Dia mengangkat album foto itu, berniat memasukkannya ke laci paling bawah lemari pakaiannya. Tiba-tiba, ponsel barunya yang tergeletak di meja makan bergetar dan berdering. Elena menaruh album foto itu dan berjalan mengambil ponselnya. Layar ponsel menyala, menampilkan panggilan masuk. Unknown number. Nomor tidak dikenal. Kening Elena berkerut. Siapa yang menelepon? Nomor ini baru. Hanya Aris, ibunya, dan pihak asuransi yang tahu nomor ini. Mungkin telemarketing, pikirnya. Atau pihak asuransi soal klaim kebakaran rumah. Elena menekan tombol hijau dan menempelkan ponsel ke telinganya. Halo? Sapanya sopan. Hening. Tidak ada suara jawaban. Suasana di seberang sana terasa kosong, namun ada kualitas suara yang familiar. Suara background noise yang statis, seperti desis radio yang tidak mendapatkan sinyal. Elena terdiam. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Refleks trauma masa lalu. Halo? Siapa ini? Tanya Elena lagi. Suaranya sedikit lebih tegas. Kalau ini penawaran kartu kredit, saya tidak berminat. Masih hening. Lalu, terdengar suara kresek-kresek pelan. Seperti seseorang yang sedang memegang gagang telepon dengan tangan yang basah atau terbungkus plastik. Lalu, suara itu muncul. Bukan suara anak kecil. Bukan suara cempreng Lila. Bukan pula suara monster yang menggeram. Itu suara laki-laki dewasa, berat dan terdengar sangat jauh. Seolah menelepon dari dasar laut atau dari balik dinding beton yang tebal. Suara itu terdengar seperti Aris, tapi nadanya datar, tanpa emosi. Elena. Elena menjauhkan ponsel dari telinganya sedikit, menatap layar. Sinyalnya penuh. Aris?
Ini kamu? Kenapa suaramu begitu? Kamu baru saja keluar dari sini, kata Elena bingung. Suara di seberang sana terkekeh pelan. Kekahannya kering dan dingin. Aris sudah pergi, kata suara itu. Sekarang giliran kita. Dan kemudian, suara itu berubah. Bergeser. Glitz. Menjadi suara bisikan lirih yang sangat Elena kenali. Bisikan yang membuat darahnya membeku sesaat. Namun kemudian membuatnya tersenyum aneh. Ibu sekarang hangat, terima kasih. Itu suara Lila. Tapi kali ini, suaranya jernih. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada kedinginan. Suara itu terdengar bahagia, ringan, seperti kapas yang melayang di udara. Kemudian sambungan terputus. Elena menurunkan ponselnya. Dia menatap layar hitam itu lama. Apakah itu teror baru? Apakah makhluk itu selamat dan kini mengikutinya lewat jaringan seluler? Ataukah itu benar-benar pesan terakhir dari putrinya yang asli, yang akhirnya bisa menyeberang dengan tenang setelah Elena melepaskannya? Elena berjalan ke jendela. Dia menatap matahari yang bersinar terik. Dia merasakan kehangatan sinar matahari itu di kulitnya. Dia memilih untuk percaya pada opsi kedua. Atau mungkin, dia memilih untuk tidak peduli lagi. Entah itu hantu, monster, atau malaikat, mereka tidak punya kuasa lagi atas dirinya. Dia masih hidup. Dia hangat. Dan dia tidak akan membiarkan rasa dingin masuk lagi. Elena meletakkan ponselnya di meja, mengambil tas kerjanya, dan berjalan keluar dari apartemen. Dia mengunci pintu, memastikan kuncinya berbunyi klik 2 kali. Dia melangkah menuju lift dengan kepala tegak, siap menghadapi dunia nyata, meninggalkan hantu-hantunya terkurung di dalam kotak kenangan yang tidak akan pernah dia buka lagi.